Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, saya ke Pak Wawan. Pak Wawan, tadi ada yang belum tuntas dari PR pemerintah, yaitu marginalisasi, histori, dan juga kekerasan dan pelanggaran HAM yang disampaikan oleh Mas Al-Araf. Kapan ini diselesaikan oleh BIN dan juga pemerintah? Ya, kalau upaya penyelesaian terus ya dilakukan. Saya terlibat dari tahun 93 untuk penyelesaian masalah-masalah Papua ini. Ya, sampai adanya otonomi khusus kan itu sebenarnya upaya untuk memberikan keleluasaan supaya mereka bisa mengatur sendiri mengenai masalah-masalah yang ada di wilayah ini ya. Otonomi ini sudah luar biasa. Karena apa? Yang bisa menjadi kepala daerah ya hanya orang asli dari Papua, sementara dari wilayah lain itu orang Papua bisa nyalon di daerah-daerah lain, orang wilayah provinsi lain nggak bisa nyalon. Itu sebetulnya sudah keleluasaan yang luar biasa. Kita juga memberikan pembangunan yang sangat besar atensi, apalagi zaman Pak Jokowi ini kita memberikan sesuatu lah yang terobosan-terobosan hingga infrastruktur, jalan penghubung, kemudian pasar-pasar dibangun, bandara dan sarana PON, apalagi sekarang itu PON sudah dibangun venue-venue berkelas dunia ya, internasional. Harga BBM juga satu harga sama dengan wilayah lain. Kemudian kita coba menembus dari terisolasian, pembangunan ekonomi juga gencar dilakukan. Semuanya adalah ingin memberikan satu supaya tidak merasa termarginalkan. Bahkan sekarang itu BUMN juga banyak diisi oleh adik-adik dari Papua. Ya, tidak sedikit yang ditargetkan sekitar 1.000 orang. Itu contoh-contoh saja sekelumit dari upaya kita memberikan itu. Dari sisi pelanggaran HAM juga diupayakan supaya bisa dilakukan untuk perbaikan-perbaikan. Semuanya ini berjalan dengan waktu ya. Di samping juga persoalan lain yang masih terus menggelayuti mengenai masalah-masalah sifatnya politik, masalah sektor ekonomi, serta juga keinginan kita untuk memajukan kesejahteraan umum. Kemudian dari sekolah-sekolah juga kita terus berikan kemudahan-kemudahan anak-anak atau adik-adik Papua ini sekolah, termasuk saya sebelumnya kan gubernur dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Banyak adik-adik Papua yang kita terima dan kenyataannya juga mereka hasilnya bagus ya. Ada yang IQ-nya 140 waktu itu, bahkan kita kirim ke luar negeri. Adik-adik ini tetap terpilih. Jadi kita ada perhatian-perhatian itu. Kalau soal histori juga terus dipermasalahkan, akan tetapi mengenai masalah integrasi Papua ini kan sudah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sudah ketok palu. Makanya beberapa kali persoalan di sana menjadi dikembalikan kepada historical bahwa ini sudah diterima di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau misalnya itu terus dipermasalahkan dan disahkan, ya kita perlu literasi kepada adik-adik yang masih generasi muda ini supaya paham mengenai itu. Ini persoalan pemahaman-pemahaman yang berbeda karena memang histori ini kan perlu terus disampaikan supaya di generasi milenial ini juga paham mengenai perkembangan. Intinya kita berikan yang terbaik kepada Papua untuk tepat menjadi sejajar dengan provinsi lain atas kekurangan dan tidak ada istilahnya diskriminasi ya, karena sekarang itu kita juga membangun dari pinggiran bahkan ya, bukan hanya sentral Jakarta gitu. Jadi semuanya adalah demi untuk percepatan pembangunan dan mengurangi adanya ketimpangan. Demikian. Mas Al-Araf, tanggapan Anda terhadap Pak Wawan? Ya, begini, pemerintah harus melihat persoalan Papua itu jangan top down gitu. Jadi apa yang saya sampaikan terkait dengan 4 sebab konflik di Papua itu adalah sebuah masalah yang hadir dari satu buah penelitian dengan menilai pandangan masukan di lapangan secara langsung di masyarakat. Jadi ada penilaian seperti itu dan kemudian itu yang menimbulkan konflik dan gejolak di Papua.
Nah, oleh karena itu harus dilihat dalam satu perspektif konflik bahwa ini ada rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah karena hal-hal tadi gitu. Sehingga pemerintah itu harus membangun cara pandang yang tidak top down. Maksudnya adalah dari sebab-sebab itu maka penyelesaian konflik itu jangan hanya solusinya perspektifnya hanya dari pemerintah saja, yang baik adalah begini, yang baik begitu, yang baik begini, nggak bisa. Karena konflik itu selalu melibatkan dua pihak. Ketika sudah terjadi, maka kedua belah pihak itu harus menyatukan persepsi bagaimana kemudian mencari jalan solusi penyelesaiannya. Nah, itulah yang kemudian membuat penyelesaian konflik Papua, walaupun sudah diberikan otonomi khusus, dibangun infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, pendekatan keamanan dilakukan, tetapi realitas gejolak dan konflik terus terjadi. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa solusi-solusi itu sifatnya top down, hanya dari atas, perspektifnya pemerintah. Itulah pentingnya untuk membuka meja bersama, mendengarkan bagaimana pandangan dan penyelesaian konflik Papua ini secara lebih baik. Jadi pemerintah dan masyarakat di Papua yang berkepentingan atas penyelesaian konflik untuk duduk bersama mencari jalan keluar dalam bingkai keindonesiaan. Kita pernah satu masa berhasil penyelesaian konflik di Aceh dengan jalan meja perundingan. Kita juga pernah penyelesaian konflik di Ambon dan Poso dengan melakukan jalan dialog. Maka sepantasnya kita juga bisa menyelesaikan konflik di Papua dengan cara yang lebih beradab, membangun dengan ruang-ruang dialog tadi gitu. Nah, ini yang dibutuhkan oleh pemerintah gitu. Kalau dari ruang dialog itulah nanti ketemu kesepakatan-kesepakatan sehingga kebijakan penyelesaian konflik Papua tidak top down, hanya berdasarkan dari atas dari pemerintah, tetapi berdasarkan hasil sebuah konsensus bersama, kesepakatan bersama untuk Baik, bagaimana menyelesaikan konflik di Papua. Nah, persoalan yang kedua yang paling penting adalah janji itu harus real, konkret. Misalkan misalnya kasus pelanggaran HAM. Presiden menyatakan pada periode yang lalu akan menyelesaikan kasus Wasior Wamena. Tapi sampai sekarang penyelesaian kasus pelanggaran HAM Wasior Wamena belum juga diselesaikan. Inilah yang kemudian menimbulkan circle impunity bahwa kemudian ini hanya sebatas janji, baik. pemerintah ingkar lagi dan tidak menyelesaikan hal tersebut. Apa yang terjadi Mas yang terakhir? Timbullah yang disebut dengan distrust. Jadi problem di Papua hari ini adalah problem trust. Pemerintah tidak percaya terhadap masyarakat di Papua karena Baik. dianggap sebagian besar adalah ingin melakukan kemerdekaan terhadap mereka, tapi di sisi lain masyarakat Papua juga merasa mereka tidak percaya terhadap pemerintah karena pemerintah selalu ingkar janji terhadap janji yang disampaikan. Salah satunya dalam konteks kasus pelanggaran HAM. Nah, problem trust ini problem persoalan pokok di Papua. Kita harus duduk bersama dengan kepala Baik. dingin membangun trust baru. Oleh karena itu adalah pemerintah perlu mengirim satu utusan khusus yang ditunjuk oleh pemerintah, yang dipercaya oleh pemerintah dan dipercaya juga oleh orang Papua untuk menjadi jembatan membangun trust building. Nah, hari ini penyelesaian konflik Papua hanya bisa selesai kalau kita bisa membangun trust building kembali. Nah, perlu ada orang yang bisa membangun itu secara perlahan, bertahap, seperti apa yang dilakukan dalam penyelesaian konflik Aceh, konflik di Baik. Ambon, dan juga konflik di Poso. Pak Wawan, pemerintah ingkar Gitu, katanya Mas. Pak, apa yang dilakukan agar kepercayaan dari seluruh masyarakat Papua ini bisa kembali full ke pemerintah? Saya sayang tidak dengar suaranya Mas Al-Araf ya. Sehingga secara komplit saya tidak bisa mengikuti. Baik, tadi Eh, Mas Al-Araf menyatakan ada janji-janji pemerintah yang belum dipenuhi sehingga menimbulkan eee, intrust atau ketidakpercayaan full kepada pemerintah. Apa yang dilakukan BIN agar dan juga pemerintah agar kepercayaan masyarakat ini bisa kembali utuh ke pemerintah sehingga, suasana di sana bisa kondusif dan masyarakatnya juga bisa satu paham? Ya pemerintah berusaha keras ya untuk tetap menyampaikan apa program-program pembangunan. Program-program pembangunan yang di sana memang banyak yang menjadi tidak netes dari biaya apa yang diturunkan ke sana kan ada 1,8 triliun ternyata jika hasil temuan BPK tidak nyampe ke sasaran. Itulah sebabnya maka ini perlu ada satu evaluasi dan terjunnya BPK dan KPK ke sana kan sangat penting karena dana otsus juga demikian besar disampaikan ke sana, ya tidak kecil kan. Dan kalau misalnya itu tidak sampai ke sasaran kan berarti ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Dan sekarang yang mengatur dari otonomi khusus kan mereka sendiri yang melakukan.
dari pemerintah pusat itu sudah sepenuhnya juga menyerahkan secara otonomi ini secara maksimal dilakukan di Pemda. Kalau Pemdanya masih ada kekurangan, ya silahkan untuk dievaluasi oleh KPK misalnya, BPK dari temuan-temuan yang ada ya supaya ditindaklanjuti. Sehingga pemerintah ini mengikuti apa yang menjadi keinginan program dan juga rancangan-rancangan dari APBD yang dipenuhi juga yang ada juga kita sampaikan. Di samping itu juga dana otsus juga demikian besar digelontorkan, tidak kecil ya dibanding dengan wilayah-wilayah lain, ini sudah luar biasa. Baik. Selain itu tadi Pak Wawan ada katanya tidak melihat masalah ini tidak top down, tidak pemerintah ke masyarakat, tapi juga diajak duduk bicara mengenai permasalahan apa sebenarnya yang membuat mereka seperti itu. Apakah hal ini sudah dilakukan, Pak Wawan? Dari tahun 93 kami selalu melakukan itu. Jadi dialog itu antar masyarakat, antar tokoh agama, tokoh adat itu selalu kita. Tapi pada kenyataannya itu terjadi fluktuatif. Apalagi di sana banyak faksi ya, terutama faksi yang ada militer Murib misalnya, dan juga ada faksi Legega Lenggeng, ada faksi Kogoya, ada faksi yang di luar negeri. Kita bicara dengan si A, si B menentang. Dia dengan si B, si A-nya berbalik arah dengan si dan seperti itu. Dan mereka tetap melakukan penyerangan, tetap melakukan penghadangan. Jadi ini merupakan bagian dari terjadinya riak-riak seperti itu. Sehingga inilah yang menjadikan masalah tidak selesai. Sebenarnya kalau misalnya mereka secara serius ya kemudian datang, kemudian bicara dari semua pihak faksi yang mengangkat senjata di berbagai wilayah itu konsisten untuk pegang yang menjadi kesepakatan ya tidak seperti ini. Begitu juga yang di luar negeri. Jadi mereka jalan sendiri-sendiri. Sering itu menjadi benturan. Ketika di luar negeri juga menyatakan mau ada perundingan dan sebagainya. Yang dari dalam negeri mengatakan dia mewakili siapa? Dia berada di sana. Lama ini juga dianggap sudah pindah ke warganegaraan dan sebagainya. Itu terus-menerus menjadi sifat. Tapi secara prinsip kita ingin semuanya bisa dicari jalan keluar secara permanen sebagaimana kita juga menyelesaikan masalah Aceh ya. Sehingga hanya kita masih perlu waktu ya untuk bisa melakukan ini karena masing-masing masih ada beda-beda friksi yang ada, demikian. Baik, Pak Al-Araf, dari semua yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Wawan, bisakah Papua, bara di Papua ini bisa reda dalam waktu dekat, Pak? Ya, sangat bisa. Sepanjang ada political will, kemauan politik dari pemerintah untuk berpikir out of the box, berpikir tidak melulu hanya kacamata pendekatan ekonomi dan keamanan saja. Bahwa pendekatan ekonomi penting, iya, tetapi menurut saya itu tidak cukup karena akar konflik dan sebabnya bukan hanya persoalan ekonomi. Nah, oleh karena itulah yang perlu membangun dialog yang inklusif. Mungkin benar pernah membangun dialog dengan orang Papua, tetapi saya memandang dialog yang dilakukan selama tidak inklusif. Dialog inklusif itu perlu melibatkan pihak-pihak siapapun dia yang masih merasa tidak puas dengan Indonesia, baik yang dilakukan secara damai atau bersenjata, untuk duduk bersama. Nah, oleh karena itulah dialog inklusif ini perlu dibangun. Dan saya percaya bahwa sepanjang ada kemauan politik untuk menyelesaikan konflik Papua dengan cara yang lebih persuasif, dengan cara yang lebih berperi kemanusiaan, dengan cara yang lebih humanis, maka upaya penyelesaian konflik Papua dapat dilakukan. Tetapi kalau kita terus memilih jalan dengan pendekatan-pendekatan misalkan keamanan, operasi militer, dia tidak akan bisa menyelesaikan konflik di Papua. Justru dia akan memperkeruh konflik dan kekerasan yang terjadi. Saya sih berharap agar ada utusan dari pemerintah yang bisa meretas, membangun jalan baru untuk membangun ruang dialog yang inklusif itu, Mas. Baik, kita harapkan pemerintah dan juga pihak yang bersengketa ini bisa duduk bersama sehingga menghasilkan satu kesimpulan yang win-win solution, keduanya aman, keduanya saling menerima sehingga tidak ada lagi warga ataupun aparat yang gugur
dalam menciptakan wilayah Papua yang lebih kondusif. Dan pemirsa, demikianlah Ya. Indonesia Bicara hari ini. Kita harapkan perbincangan kita ini bisa meredam bara di tanah Papua. Saya Wilson Purba, sampai jumpa.